Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalallahu ta'ala al-inzilah ya. Betul ya? Wa anzalallahu ta'ala al-inzilah. Wa anzalallahu dan telah menurunkan Allah oleh Allah Ta'ala yang maha luhur al-inzilah akan kitab Injil jumlatan dengan satu jumlah. Ala Isa atas Nabi Isa ibni Maryam, Isa putra Maryam alaihi salamu, alaihi mudah-mudahan tetap atas Nabi Isa assalamu adapun keselamatan. Wa anzalallahu ta'ala Taurata jumlatan ala Musa ibni Imran. Wa anzalallahu dan telah menurunkan Allah oleh Allah Ta'ala yang maluhur at-Taurat akan kitab Taurat jumlatan dengan satu jumlah ala Musa atas Nabi Musa Ibni Imran putra Sayyidina Imran alaihi salam qala ba'duhum telah berkata oleh sebagian mereka para ulama At-Tauratu wal Injilu ismani Ibraniyan. Adapun Taurat dan Injil yaitu ismani yaitu dua nama Ibraniyani yang bangsa Ibrani. Ini dua-duanya dengan bahasa Ibrani, dua nama dengan bahasa Ibrani. Wakila Suryaniyani Kazabur, Suryanilani. Dan dikatakan dua-duanya nama dengan bahasa Suryani, Kazabur seperti kitab Zabur. Suryani. Wakila dan dikatakan Sumiyat at-Tauratu bidzalika dinamakan akan kitab Taurat bidzalika dengan hal itu Taurat ya. Li'anna fiha nuran yakhruju bihi minadh dhalal ilal huda. Li'anna fiha karena sesungguhnya yaitu di dalamnya kitab Taurat. Li'anna fiha yaitu dalamnya kitab Taurat. Nuran adalah cahaya ya, adalah cahaya. Yakhruju yang bisa mengeluarkan bihi dengannya cahaya minadh dhalal dari kesesatan ilal huda menuju petunjuk, menuju hidayah. Kama yakhruju bin nari minadh dhulami ila nur, sebagaimana yakhruju mengeluarkannya bin nari dengan sebab api minadh dhulam daripada kegelapan ila nur menuju cahaya. Atau kama yukhraju bin nari minadh dhulam ila nur, sebagaimana dikeluarkannya si mukmin bin nari dengan sebab api minadh dhulam dari kegelapan ila nur menuju cahaya. Wakila dan dikatakan sumiyat bidzalik dinamakan akan kitab Taurat bidzalika dengan hal itu. Lianna aktsaraha karena kebanyakannya kitab Taurat ya. Itu talwihatun ya, bukan saya. Yaitu talwihatun, yaitu beberapa isyarat atau catatan pentingnya. Beberapa isyarat atau catatan penting. Wa mu'aridun dan juga mu'arid itu sindiran. Jadi di dalam kitab Taurat itu kebanyakannya ada hanya isyarat aja sama sindiran yang terdapat di dalam kitab Taurat. Wa qala ba'dhum dan telah berkata oleh sebagian mereka sumia al-Injil bidzalik. Dinamakan akan kitab Injil bidzalika dengan hal itu
Li'anna fihi, karena sesungguhnya yaitu fihi di dalamnya kitab Injil, tausi'atun lam takun fit Taurat, yaitu perluasan yang tidak ada oleh tausi'ah, yaitu fit Taurat, yaitu dalam kitab Taurat. Jadi lebih luas lagi cakupan isinya dibanding kitab Taurat. Jadi tausi'ah dia ada. Idza khullila fihi asya'un kanat muharramatan fit Taurat. Apa idza di situ? Ini. Idza khullila fihi asya'un kanat muharramatan fit Taurat. Oleh karena dihalalkan fihi di dalamnya Injil, apa yang dihalalkan asya'u akan beberapa perkara, kanat yang ada oleh asya, yaitu muharramatan, yaitu diharamkan fit Taurat, di dalam kitab Taurat. Jadi di Taurat diharamin, kemudian di Injil dihalalkan. Jadi ada beberapa perkara yang terdapat di dalam kitab Taurat itu diharamkan oleh Allah, kemudian ada perluasan di kitab Injil yang haram itu beberapa perkara dihalalkan di dalam kitab Injil. Makanya tausi'atun lam takun fit Taurat. Insyaallah ini manusia. Ya insyaallah Allah. Tantang grup band jambut. Wakilah dan dikatakan sumia bidzalika, dan dikatakan sumia bidzalika, dinamakan akan kitab Injil bidzalika dengan hal itu listikhrajihi khulasatan nur Taurat. Karena istikhrajnya, karena mengeluarkannya kitab Injil, mengeluarkannya kitab Injil khulasatan nuri, akan khulasah cahaya kitab Taurat. Khulasatan ya. Jadi listikhrajihi khulasatan nur Taurat, karena mengeluarkannya kitab Injil akan ringkasan daripada nur kitab Taurat, cahaya kitab Taurat. Jadi ada beberapa yang ringkasannya kitab Taurat itu terdapat di kitab Injil, khulasah dan ringkasan. Tapi Injil yang asli ya, bukan Injil yang sekarang beredar. Karena yang sekarang beredar itu bukan buatan manusia. Kalau yang sekarang beredar bukan lagi firman Allah, bukan lagi kalamullah itu udah rubahan semua kalau yang ada. Makanya namanya udah yang perjanjian baru udah pasti Markus, Matius, semua ya nama-nama suratnya itu. Yohanes ya. Gitu. Itu nama-nama pendeta, itu nama-nama pendeta. Itu nama-nama pendeta semua. Mereka yang merevisi firman Tuhan ya. Firman Tuhan direvisi. Makanya ada edisi revisi. Itu udah nggak orisinil ya. Kayak yang orisinil ya Quran udah. Quran itu nggak ada edisi revisi. Coba cetakan mananya nggak ada cerita edisi revisi. Nggak ada. Makanya yang bisa menguasai bahasa-bahasa Alkitab baik Taurat dan Injil zaman dahulu itu hanya sedikit yang bisa menguasai. Terus beberapa pendeta pasti menguasai
menguasai. Cuman dari kalangan-kalangan orang-orang awamnya, orang-orang biasanya menguasai Alkitab baik Taurat dan Injil itu hampir bisa dihitung lah gitu ya, bisa dihitung karena agak susah ya. Termasuk orang Arab harus belajar bahasa Ibrani sama Suryani ya. Alhamdulillah kalau kita belajar Suryani, kita di Indonesia udah ada gurunya, udah tinggal ke PT Unik Nusantara. Insya Allah ada. Jadi kita alhamdulillah apa aja ada di Indonesia udah lengkap. Wa anzalallahu ta'ala az-zabur ala Dawud, dan telah menurunkan Allah Ta'ala az-zabur akan kitab Dawud akan kitab Zabur ala Dawud atas Nabi Dawud. Jadi Allah nurunin Zabur pada Nabi Dawud alaihi salam. Dawud bin Isa. Dawud bin Isa, bukan ain tapi alif. Kalau Nabi Isa kan ain, kemudian ujungnya sin. Kalau ini alif, ujungnya sya. Ya, Isya. Dawud ibn Isya alaihi salam wa huwa min atba'i Musa. Wa huwa, dan adapun Nabi Dawud yaitu min atba'i Musa, yaitu bagian dari beberapa pengikutnya Nabi Musa. Wa ba'dahu bi azmanin mutatawilatin. Pengikutnya Nabi Musa wa ba'dahu, dan setelahnya Nabi Musa bi azmanin mutatawilah, dengan beberapa masa yang panjang. Jadi generasi berikutnya setelah Nabi Musa, tapi sebelum dapat Zabur mengikuti ajarannya Nabi Musa. Jadi kitab-kitab yang turun ini berlakunya begitu. Sebelum ada syariat baru, maka umat-umatnya itu ngikutin syariat yang sebelumnya. Ya kan, kayak Nabi Adam dapat suhuf, ya, dapat kitab. Maka syariatnya berlaku tuh terus sampai Allah utus Nabi Sis. Allah utus Nabi Sis. Kemudian Nabi Sis diangkat menjadi Rasul, mendapat risalah. Maka risalahnya mengikuti risalahnya Nabi Sis. Terus begitu. Karena kitabnya itu melengkapi semuanya. Bahkan ada beberapa kitab, ada beberapa ajaran yang terdapat di kitab-kitab terdahulu. Itu tidak berlaku di kitab-kitab yang baru. Artinya kalau di kitab-kitab yang Allah turun yang baru. Kayak contoh, di syariatnya Nabi Adam alaihissalam itu boleh pernikahan antar saudara kandung. Karena memang belum ada orang. Ya kan? Tapi setelah masa itu udah tidak diperbolehkan lagi. Karena manusia udah banyak. Setelah generasi berikutnya, risalah baru, maka risalah yang lama itu tidak berlaku. Ada beberapa risalah yang dihapus, maka ada nasikh mansukh. Kalau kita belajar ulumul Quran itu ada bahasa nasikh mansukhnya ada. Nanti ada yang dinasakh di kitab-kitab sebelumnya, ada yang dimansukh, ada yang menasikh, ada yang dimansukh. Itu nantilah ya. Kita belajar ini dulu. Wa anzalallahu ta'ala al-Qur'an, wa anzalallahu, dan telah menurunkan Allah oleh Allah Ta'ala Al-Qur'an, akan Al-Qur'an munajjaman, ya, benar ya. Munazzaman, dan telah menurunkan oleh Allah Ta'ala Al-Qur'an, akan Al-Qur'an munajjaman, dengan cara diangsur. Dengan cara diangsur atau dicicil. Mufarraqan, yang terpisah-pisah, yang dipisah-pisah, fi 23 sana, pada
apa tuh 23 selama 23 tahun pada masa 23 tahun. Jadi selama 23 tahun dicicil tuh Al-Qur'an dituruninnya. Terpisah-pisah. Jadi enggak langsung. Ba'da an kutiba fi suhufin, ba'da setelah an kutiba bahwasanya ditulis akan Al-Qur'an fi suhufin dalam suhuf ya, dalam suhuf, dalam lembaran. Jadi setelah ditulis dalam lembaran baru Allah turun itu secara angsur-angsur. Wa unzila daf'atan wahida fi lailatul qadari fi baitil izzati. Wa unzila dan diturunkan Al-Qur'an daf'atan wahidah dalam satu buku, dalam satu buku ya, daf'atan wahidah. Fi lailatul qadar fi baitil izzah, pada malam Lailatul Qadar diturunkan di Baitul Izzah. Di satu bundle langsung diturunin ya, itu di malam Lailatul Qadar. Dituruninnya di tempat yang namanya Baitul Izzah. Wa huwa dan adapun Baitul Izzah, wa huwa dan adapun dia Baitul Izzah yaitu mahalun, yaitu suatu tempat fi sama'id dunya, di langit dunia. Jadi Allah turunin tuh setelah kan kemarin kita jelasin, Allah ini ketika menyampaikan kalamnya maka disampaikan kepada malaikat Jibril, kemudian dibuatlah suhuf di sana, suhuf ya. Udah dibuat suhuf, baru Allah turunin ke Baitul Izzah semua tuh. Ntar dituruninnya ke Nabi Muhammad diangsur sesuai kebutuhan. Kebutuhannya apa nih gitu. Sesuai kebutuhan diangsur. Dan terpisah-pisah gitu. Makanya ada surah Makkiyah, ada Madaniyah, ada yang diturun di Mekah, ada yang diturunkan di Madinah. Jadi diangsur-angsur, diturunin terpisah-pisah. Selama 23 tahun. Enak kalau kita mah dapat Quran udah full tuh semua. Kalau sahabat mah ngecer dulu, nyicil dapatnya. Kalau kita dapat udah full. Makanya kalau dibilang enak jadi sahabat, semuanya ada plus minus. Ya, enaknya mereka bisa jumpa dengan Nabi, dekat sama Nabi, cuman mereka memperjuangkan Al-Quran itu ya harus berjuang dengan darah, dengan nyawa, bukan lagi harta, nyawa. Kalau kita udah dapat enaknya, ya nggak pakai korban apa-apa, udah modalnya keteguhan hati doang, udah mau apa kagak. Wasumia Al-Qur'ana furqanan li farqihi bainal haqqi wal batil, dan dinamakan Al-Qur'an dengan nama Furqan karena memisahkannya Al-Qur'an, karena memisahkan atau membedakannya Al-Qur'an bainal haqqi wal batil, antara yang hak dan yang batil. Wali kaunihi munajjaman wa mufarraqan fi sinin katsiratin, dan karena keadaannya Al-Qur'an yaitu munajjaman, yaitu dicicil atau diangsur, mufarraqan dan dipisah-pisah, fi sinin katsiratin, pada beberapa tahun yang banyak ya. Wa sumiya Qur'anan, dan dinamakan Al-Qur'an itu dengan Al-Qur'an li'annahu qama maqama Taurat wal Injil wal Zaburi, karena sungguhnya Al-Qur'an yaitu berdiri oleh Al-Qur'an maqama Taurat, akan tempatnya Taurat, Injil, wal Zabur dan Zabur, fi kasratil qiraah, pada
pada keadaan banyaknya qiraah. Jadi dinamanya Al-Quran karena Quran itu menduduki tempatnya Taurat, Injil, Zabur. Jadi tiga-tiganya didudukin. Kenapa? Saking banyaknya bacaan dalam Al-Quran. Ya, banyaknya bacaan. Lebih banyak. Ya. Diturunkan kepada siapa? Ala Muhammadin al-Mustafa. Atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Mustafa yang dipilih ya, atau menjadi pilihan Allah. Ay al-Mukhtar, yakni yang terpilih atau yang dipilih sallallahu alaihi wasallam. Bahwa dan adapun dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Ibnu Abdullah, yaitu putra Sayyidina Abdullah ibni Abdul Muttalib, ibni Hasimin, ibni Abdi Manaf, ibni Qusay, ibni Kilab, ibni Murrah, ibni Ka'b, ibni Lu'ay, ibni Ghalib, ibni Fihrin, ibni Malik, ibni Nadr, ibni Kinana, ibni Huzaimah, ibni Mudrikah, ibni Ilyas, ibni Mudar, ibni Nizar, ibni Ma'ad, ibni Adnan, min awladi Sayyidina Ismail, ibni Ibrahim alaihissalam. Itu nasabnya ya, nasabnya Sayyidina Muhammad sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Wadhalika dan adapun hal itu Maruyan Ubay ibn Ka'ab annahu sa'ala Rasulullah, dan adapun hal itu kitab ya. Maruya yaitu sesuatu yang diriwayatkan an Ubay ibn Ka'ab dari Sayyidina Ubay bin Ka'ab annahu, bahwa sungguhnya Sayyidina Ubay bin Ka'ab yaitu sa'ala, yaitu telah bertanya oleh Sayyidina Ubay, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam anzalallahu ta'ala min kitabin, berapa telah menurunkan Allah Ta'ala min kitabin, dari kitab-kitabnya. Min kitabin, berapa yang diturunkan, berapa kitab yang diturunkan oleh Allah. Ditanyanya begitu. Kalau itu yaitu berapa, adapun menurunkan oleh Allah Ta'ala min kitabin, dari kitab. Jika menjadi khobar. Faqala, maka berkata oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mi'atan wa arba'ata kutubin. Jadi Allah turunin mi'atan wa arba'ata kutubin, akan 104 beberapa kitab. Ya. Jadi Allah turunin sebanyak 104 kitab. Minha diantaranya mi'atan wa arba'a kutubin ala Adama, diturunkan atas Nabi Adam asru suhufin, sebanyak 10 suhuf lembarannya. Wa ala Syisin khamsuna sahifatan, dan turunkan atas Nabi Syis sebanyak khamsuna sahifatan, sebanyak 50 sahifah, 50 lembar ya, lembaran. Wa ala Akhnufin wa huwa Idrisu salasuna sahifatan, dan atas Nabi Akhnuf, wa huwa dan adapun Akhnuf yaitu Idris, yaitu Nabi Idris, berapa diturunnya? Salasuna sahifatan, sebanyak 30 sahifah. 30 berapa lembarnya? Wa ala Ibrahim asru sahifah, dan atas Nabi Ibrahim Allah turunin berapa? Adapun 10 sahaif, beberapa lembaran. Wa Taurat wal Injilu, dan juga Allah turunkan Taurat, Allah turunkan Injil dan Injil, wa Zabur dan Zabur, wal Furqan dan Furqan, Al-Quran maksudnya. Ya. Kama dzakarahu al-Sarbini, kama dzakarahu, sebagaimana dzakara telah menyebutkan akannya hadis, nyebutin itu semua.
Asy-Syarbini oleh Imam Syarbini fi tafsirihi di dalam kitab tafsirnya Imam Syarbini. Jadi nyebutin akan tadi riwayatnya. Terus wal haqqu adamu hasril kutubi fi adadin muayyanin, dan adapun yang hak, yang benar bahasanya yaitu adamu hasril kutub, yaitu ketiadaan membatasi al-kutub beberapa kitab fi adadin muayyanin, pada bilangan yang tertentu. Jadi yang benar itu nggak usah ada pembatasan jumlah kitab, nggak usah. Kenapa? Karena likasrati ikhtilafir riwayati, karena banyaknya perbedaan riwayat, beberapa riwayat. Jadi yang hak mah harusnya jangan ada pembatasan jumlah kitab. Kenapa? Karena likasrati ikhtilafir riwayati, karena banyaknya perbedaan beberapa riwayat. Bal wajibu ayya'taqida anna Allah Ta'ala anzala kutuban minas sama wa ya'rifu al-kutuba al-arba'ata. Bal wajibu, akan tetapi adapun yang wajib yaitu ayya'taqida, yaitu hendaknya ya'taqida berkeyakinan oleh si orang, ya, di sini, anna Allah Ta'ala, bahwa sungguhnya Allah Ta'ala yaitu anzala, yaitu telah menurunkan oleh Allah, menurunkan kutuban akan beberapa kitab minas sama'i, dari langit, wa ya'rifu, dan mengetahui oleh si orang al-kutuba al-arba'ata, akan beberapa kitab yang 4. Udah cukup sebenarnya yang kita ketahui 4 kitab aja dulu. Apa aja tuh? Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Mas'alatun ayhadihi masalah mulu nih, ya. Idza qila laka wa kaifa tu'minu bil anbiya'i, idza qila laka, apabila dikatakan laka kepadamu, wa kaifa tu'minu, dan bagaimana beriman oleh engkau, wa kaifa, dan bagaimana tu'minu beriman oleh engkau, bil anbiya'i, dengan para nabi. Fal jawabu, maka adapun jawaban, antakula, hendaknya mengatakan oleh engkau, inna awwalal anbiya, sesungguhnya awwalal anbiya, yang pertamanya beberapa nabi atau semua nabi, yaitu Adamun, atau yang paling pertamanya para nabi, yaitu Adamun, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Wa huwa ismuhu asy-syarif, bahwa dan adapun Nabi Adam, yaitu ismuhu, yaitu namanya Nabi Adam, asy-syarif, yang mulia. Wa kunyatuhu, dan adapun kunyahnya, julukannya, ya, yaitu Abul Bashar, walaqabuhu, dan adapun gelarnya Nabi Adam, yaitu Safiyullah, nah, itu gelarnya Nabi Adam. Jadi kunyahnya Abul Bashar, laqabnya Safiyullah. Wa akhiruhum, dan adapun yang paling akhirnya, hum, mereka, al-anbiya. Wa afdaluhum, dan paling afdalnya, hum, mereka, al-anbiya, yaitu Sayyiduna Muhammad, yaitu Sayyiduna rupanya Nabi Muhammad, yaitu Tuhan kami, rupanya Muhammadun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala nabiyya ba'dahu, maka tidak ada nabi, maka tidak ada maujud, fala nabiyya ba'dahu, maka tidak ada nabi ba'dahu, setelahnya Nabi Muhammad. Salawatullahi alaihim ajma'in. Salawatullahi alaihim ajma'ina.
Moga-moga salawatullah rahmat moga-moga ya adapun salawatnya Allah atau rahmat-rahmat Allah yaitu mudah-mudahan tetap alaihim atas mereka al-anbiya ajma'in semua. Adapun salawatullah, adapun beberapa salawatnya Allah mudah-mudahan tetap alaihim atas mereka al-anbiya ajma'in semua. Kulluhum adapun mereka al-anbiya yaitu kanu yaitu ada oleh mereka al-anbiya mukhbirina yaitu mukhbirin ya, mukhbirin. Apa mukhbirin? Yaitu mukhbirin, yaitu yang atau pemberi khabar atau yang memberi khabar. Mukhbirina yaitu orang yang memberikan khabar, memberikan berita. Memberikan khabar tentang apa? Anil ghuyubi, tentang beberapa hal yang gaib. Tentang sesuatu yang gaib, beberapa sesuatu yang gaib. Kasaati seperti hari kiamat, sa'ah ya. Wa ahwaliha dan keadaan-keadaannya hari kiamat. Minal ba'si dari hari kebangkitan. Wan nashri dan hari pengumpulan dikumpulkan, wal hasri dan hari penggiringan ya. Wal hisab dan hari perhitungan, wal jaza dan hari pembalasan, wal haudi dan telaga, wal syafa'ah dan juga syafaat Rasulullah, syafaatul uzma, wal mizan dan hari timbangan, wal sirati dan juga siratal mustaqim, wal jannati dan surga, wal nari dan neraka, wa ghairi dzalika dan selain hal itu. Jadi kalau kita ditanya sama orang bagaimana kita iman sama para nabi, jawabnya para nabi itu yang paling pertama diciptain atau yang paling pertama Allah ciptakan dan Allah utus itu Nabi Adam alaihi salam, dan yang paling akhirnya adalah Nabi Muhammad. Dan tugasnya para nabi itu mukhbirin ya, menyampaikan, mukhbirin, memberikan khabar para nabi. Makanya sebutnya nabi, nabi I. Makanya ada yang tulisannya nabi I, bukan nabi, tapi nabi I. Makanya sebutnya nabi, dia memberikan berita. Itu nabi. Kasih khabar tentang hal-hal yang gaib. Gaibnya bukan tentang jin, bukan. Hal yang gaib itu perkara-perkara yang berkaitan dengan yaumul akhir, dengan yaumul kiamah. Jadi perkara-perkara yang persinggahan-persinggahan kita nih, yang Nabi katakan innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kuburan itu singgahan pertama dari beberapa persinggahannya akhirat. Nah, kuburan kan singgahan pertama. Persinggahan pertama tuh kita masuk kubur itu awal manzil, itu persinggahan pertama. Nah, setelah persinggahan tuh lama tuh masanya terus sampai datangnya kiamat. Sampai datang kiamat kita mau aman aja, udah mati namanya kan. Gitu maksudnya udah mati. Yang enggak aman kan kiamat, yang belum mati dia kan kena tiupan kan. Nah, nanti baru kita dibangkitkan. Nah, persinggahan kedua itu baru yaumul ba'ats namanya. Kita dibangkitin dari kubur. Ya bangkitin, selingkuh, kayak gitu. Ngapain ini? Ya. Baru digiring kita. Digiring menuju padang mahsyar. Ya, digiring. Dikumpulin, buat dikumpulin. Tuh. Dari ba'ats baru ada namanya pengumpulan tuh, digiring tuh ya, dari ba'as kemudian digiring baru dikumpulin di padang mahsyar, di tempat kita dikumpulin. Nah, di mahsyar ini baru adanya hisab, dihisab dan kita jadi kumpul situ. Tapi lama di mahsyar tuh lama karena kita dicuekin dulu.
Kita dicuekin dulu, ya dicuekin, baru setelah dicuekin, singkat ceritanya, ya Nabi mintalah sama Allah biar Allah tuh ngasih kepastian dikumpulin di masyarakat ini mau ngapain. Orang kok cuma suruh ngumpul doang, nggak ada berita suruh ngapain. Nah, makanya itulah disebutnya syafaatul uzma. Ada syafaat Rasulullah di situ. Nah, baru ada syafaat persinggahannya, baru nanti di hisab, ada hari pembalasannya dibalas tuh semua di situ ya. Kita dilihatin catatannya itu semua diturunin. Baru nanti kita dikirim lagi menuju mizan, timbangan, ditimbang amal kita. Ditimbang tuh layak nggak nih masuk surga. Kalau nggak layak ya udah berarti di neraka. Berarti di ya. Makanya ada yang bilang cukup, yang penting saya ada iman ke Allah pasti masuk surga, jaminannya ada. Betul, nggak salah itu, nggak salah. Ente iman doang sama Allah, ada iman, selagi masih ada iman sama Allah, betul jaminannya surga. Yang penting nggak ada musyrik. Cuman kapan masuk surganya? Kan lama di situnya. Ya, kan lama di situ. Maka butuh amal. Iman tuh harus ada amal. Kalau cuma ngandelin iman doang, betul man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, itu memang perkataan Nabi. Cuman kapan? Kapan nih? Kalau orang ada amal, paling tidak ada beberapa revisi kita cepat gitu. Ngelihat dari amalnya. Kalau cuma model percaya doang malah lama. Betul itu, nggak salah, betul itu. Jadi harus ada amal. Jangan, yang penting saya beriman sama Allah, nggak musyrik, saya nggak sholat nggak apa-apa, saya nggak puasa nggak apa-apa, yang penting saya iman, yakin sama Allah udah. Kira-kira otaknya rada-rada separuh kayaknya orang begitu. Dia iman tapi nggak mau nyembah sama Allah, kan gimana ceritanya? Saya pegang keimanan saya sampai saya meninggal, orang jarang sholat. Yang penting saya mau berbuat baik aja sama manusia. Ya, orang toh juga orang masuk surga bukan dengan amalnya, katanya dengan rahmat Allah. Itu hadis benar. Benar, cuman yang salah tuh pemahaman kitanya. Yang salah pemahaman kita. Bagaimana rahmat mau datang kalau kitanya nggak beramal? Bagaimana? Anda mutahnya dah. Terus apa itu? Nasihina, ya. Nasihina yang bersih mereka semuanya para nabi, ay musaffina, yakni yang bersih mereka para nabi. Bersih apanya? Al-amala bersih akan amalnya, perbuatannya, min syawaibil fasadi, dari beberapa cacat yang rusak. Ya, gimana cacat yang rusak? Kalau syawaib itu apa? Bau ya. Bau-bau kerusakan gitu, bau. Jadi syawaib itu dari beberapa bau yang rusak gitu, al-fasad. Ya. Syawaib itu kalau diartikan itu bau ya.
Jadi para nabi itu mereka bersih amalnya dari kerusakan gitu maksudnya. Nggak ada cacatnya dia, nggak ada rusaknya amalnya para nabi mah bersih amalnya. Bersih. Nggak kayak kita mah amalnya banyak rusaknya. Kalau para nabi amalnya nggak ada rusak. Wala yagsuna qaumahum atau wala yagusuna qaumahum, dan tidak menipu oleh mereka para nabi qaumahum akan kaumnya mereka. Nggak pernah nepu. Ya. Nepu kaumnya nggak pernah para nabi mah. Beda romannya kayak kita Ustadz kan nepu-nepu itu ada ya gitu. Ya, kiai-kiai kan kerjanya nepu doang. Loh, ini mah saya bongkar-bongkar aja ya. Emang kiai-kiai kerjanya nepu, nyuruh banyak baca sholawat, kiainya mah kagak, nyantai tidur aja kan gitu. Nepu namanya ya. Nanti baca ini la ilaha illallah 10.000 kali atau 100.000 kali. Ya ini mah nyantai. Rokok, pas-pus ya. Itu kan nepu doang ya. Kalau para nabi enggak, kalau para nabi udah mengatakan ini, beliau juga dia mengerjakan. Makanya wala yagsuna qaumau, enggak pernah dia memperdaya kaumnya, enggak pernah. Para nabi itu enggak pernah. Enggak mentang-mentang beliau tuh para nabi kemudian menjadikan kaumnya itu sebagai jongos, enggak pernah. Enggak begitu gitu. Harusnya sih enggak ada panjang gitu. Jadilah shadiqina fi akhbarihim wa fi shadiqina fi akhbarihim wa fi da'wahum ya. Shadiqina yang jujur atau benar mereka para nabi fi akhbarihim dalam berita-berita mereka para nabi, atau ya khabar-khabar mereka para nabi, beberapa berita mereka para nabi, wa fi da'wahum, dan benar juga dalam dakwahnya mereka para nabi. Dan benar mereka dakwahnya, nyampain beritanya benar gitu. Nggak dikurang-kurangin, nggak dilebih-lebihin, emang begitu adanya disampaikan. Sampaikannya begitu emang. Nggak ada dikurang-kurangin, nggak dilebih-lebihin biar menarik massa gitu, nggak. Kayak ustadz-ustadz kan digaya-gayain semua biar jamaahnya tertarik, kan begitu banyak jamaah. Para nabi nggak begitu. Wa ma'alaina ilal balagh, saya mah tugasnya suruh nyampein deh. Orang mau tertarik atau enggak terserah. Bukan kewajiban saya untuk membuat orang itu tertarik kepada saya, enggak, bukan. Gitu. Kalau para nabi dakwahnya begitu, enggak. Tapi para nabi mah fokusnya menyampaikan berita dari Allah, menyampaikan risalah dari Allah, tugas. Orang mau percaya atau enggak bukan urusan mereka, bukan. Kenapa? Itu mah haknya Allah. Haknya Allah. Allah yang punya hak. Kayak Nabi dikasih tahu sama Allah bahwa Abu Jahal CS itu nggak bakal iman sama Nabi. Tapi kata Allah, ente tetap udah sampein. Ente sampein atau enggak, dia mah tetap nggak bakal iman Abu Jahal CS. Cuman kewajiban ente menyampaikan risalah, udah itu. Bukan membuat Abu Jahal tertarik, bukan. Gitu. Yang penting sampaikan aja terus risalah. Nah, yang terjadi di kita tuh kadang-kadang ya mungkin belum jauh mainnya. Ustadz tuh kalau ada satu aja nih yang nggak demen sama dia, tuh fokus aja sama dia tuh. Ya, fokus aja sama satu tuh. Fokus. Ngapa ya dia sama saya begitu ya? Fokus aja. Jadi fokus mengklarifikasi diri gitu, padahal dia juga nggak butuh klarifikasi. Kadang-kadang kan begitu ya, ngapain udah. Kalau saya ya ada yang nggak, ini misalnya udah ramai ikut sama saya nggak ngaji gitu, dia nggak ngaji ya saya nggak tanyain mengapa saya fokus sama yang satu, orang yang ngaji masih banyak gitu. Begitu.
Ya artinya jangan itulah ya. Terus apa? Muballighina. Muballighina ya. Yang menyampaikan. Muballighina yang orang-orang yang menyampaikan ya. Muballighina orang yang menyampaikan ay musilina al-ahkama allati umiru bitablighiha ilal umami ilaihim, yakni yang menyampaikan mereka itu para nabi menyampaikan apa? Al-ahkama akan beberapa hukum allati umiru yang diperintahkan akan mereka para nabi bitablighiha dengan menyampaikannya al-ahkam ilal umami kepada para umat ilaihim kepada mereka para nabi. Ya betul begitu ya kalimatnya. Kalimatnya begitu. Ilal umami ilaihim. Bentar. Ilaihim. Ya, ilaihimnya kembalinya ke mereka para nabi. Jadi para nabi itu memang tugasnya menyampaikan saja udah. Menyampaikan risalah beberapa hukum yang memang diperintahin sama Allah buat disampaikan ke umat udah. Tugasnya begitu. Bukan membuat umat itu cinta atau benci nggak fokus ke situ. Tugasnya hanya tabligh, nyampein aja udah. Bukan supaya orang-orang tuh demen tertarik sama pribadinya, bukan. Tapi gimana caranya orang itu mau kembali ke Allah. Jadi bukan tertarik dengan orangnya. Karena kalau orangnya udah nggak ada, kalau dibikin tertarik ke orangnya, maka berapa banyak para sahabat yang dulunya sama Nabi Muhammad fanatik, setelah Nabi Muhammad nggak ada, banyak juga yang murtad. Kenapa? Karena fokusnya jangan Nabi Muhammad. Ya kan? Setelah Nabi Muhammad nggak ada, banyak juga dari para sahabat tuh yang nggak mau ikutin aturan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena mereka hanya terfokus dengan sosok Nabi Muhammad, bukan fokusnya dengan ajaran Nabi Muhammad. Nah inilah kalau orang-orang membangun citra pribadinya sehingga si umat itu hanya melihat sosok daripada pimpinannya saja. Ketika pimpinan yang dielu-elukan, dipuja-puja, nggak ada, maka risalah itu menjadi hancur. Ya, udah banyak lah ya, gitu ya. Kalau kita ambil konsep berapa banyak pondok pesantren yang dibangun atas dasar popularitas sosok pribadi sang gurunya, ketika sang gurunya udah nggak ada, pondoknya juga nggak ada, hancur. Kenapa? Karena dibangunnya orang kenali adalah sosok sang kiainya, popularitas. Maka jangan ngebangun itu. Ini yang dicontohin oleh para nabi. Para nabi nggak ngebangun itu, sehingga tetap dikenal, ajarannya tetap diikuti. Kenapa? Karena mereka bukan membangun citra pribadi, tapi mereka menyampaikan risalah agar umat ini terus tetap ada yang istiqomah menyembah Allah, iman kepada Allah. Karena hampir rata adalah dakwah paling utamanya adalah mengesahkan Allah, mentauhidkan. Dakwah tauhid awalnya. Agar orang-orang itu beriman kepada Allah. Kemudian apa itu? Idhum ya. Ma'muruna bitablighi. Karena adapun mereka yaitu ma'muruna, yaitu diperintahkan mereka para nabi bitablighi dengan tabligh, menyampaikan. Ya, diperintahkannya hanya menyampaikan saja.
amirina ala ta'atillah. Amirina orang yang memerintahkan, orang-orang yang memerintahkan. Jadi para nabi itu orang-orang yang memerintahkan, amirina yang memerintahkan ala ta'ati atas beberapa ketaatan lillah kepada Allah Ta'ala. Nahina orang yang melarang, orang-orang yang melarang anil ma'asi dari beberapa kedurhakaan, kemaksiatan. Itu semua kemaksiatan ya, bukannya maaf. Ala ta'ati semua ketaatan wa ala anil ma'asi dan melarang anil ma'asi dari semua kemaksiatan. Dari semua kemaksiatan. Jadi para nabi itu memang orang yang dianjurkan buat menyampaikan risalah dan kemudian juga menyuruh umatnya untuk taat kepada Allah dan melarang umatnya untuk apa? Agar tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Durhaka itu ya. Hilang dah tuh. Mana tadi? Kemudian apa? Umana Allah Ta'ala. Umana Allah Ta'ala yang dipercaya, orang-orang yang dipercaya oleh Allah Ta'ala. Jadi umana orang-orang yang dipercaya oleh Allah Ta'ala. Jadi para nabi itu orang-orang yang dipercaya oleh Allah Ta'ala. Ala wahyihi al-khafiyyi, dipercaya ala wahyihi atas wahyunya Allah Ta'ala al-khafi ya, al-khafi yang samar ya, apa bukan samar apa yang al-khafi itu apa samar bener ya hah apa yang sunyi ya, al-khafi yang sunyi ya, yang sunyi wahyunya Allah ya, sunyi atau samar ya. Wa huwa dan adapun dia al-khafi alladzi lam yadhhar illa ala alsinatir rusul. Wa huwa dan adapun dia al-khafi yaitu alladzi yaitu sesuatu lam yadhhar yang tidak tampak illa ala alsinatir rusuli, kecuali atas lisan-lisannya para rasul. Jadi nggak nampak yang namanya wahyu al-khafi itu, cuman disampaikan saja. Jadi wujudnya nggak ada. Mereka hanya tahu dari lisan-lisannya para nabi, para rasul. Itu namanya wahyu al-khafi. Ini ada serius banget ngerokok, serius banget ngaji. Kayak orang di mana aja ngaji serius. Jadi serius-serius nggak bakal jadi Habib ya, jangan ya. Ngapain ngerokok? Kemudian apa tuh? Wahwa dan adapun dia al-wahyu al-khafi tadi ya. Betul ya? Ya. Ya betul ya. Wahwa dan adapun dia wahyu al-khafi yaitu i'lamullah ta'ala, yaitu pemberitahuannya Allah Ta'ala anbiya'ahu kepada para nabinya Allah Ta'ala bima sya'a dengan sesuatu sya'a yang telah menghendaki oleh Allah bi kitabin dengan satu kitab atau bi irsalin atau dengan beberapa risalah
au bi risali malakin, atau dengan beberapa utusan malaikat ya. Bima sya'a, dengan sesuatu sya'a yang telah menghendaki oleh Allah Ta'ala, bi kitabin, ya dengan sebab kitab, au bi irsali malakin, atau dengan diutusnya malaikat, au bimanamin, atau dengan sebab tidur, dengan cara tidur, au ilhamin, atau dengan cara ilham, au bila wasitatin, atau dengan tanpa perantara. Jadi pemberitahuan Allah yang namanya wahyu khafi itu adalah i'lamnya Allah Ta'ala kepada para nabi dengan cara apa? Dengan cara baik itu dengan cara kitab, Allah kasih kitab, atau dengan cara irsali malak, dengan cara Allah utus malaikat. Au bil manamin, atau dengan cara tidur, mimpi. Ya, mimpi. Kayak beberapa ya, termasuk Nabi Daniel, Nabi Yusuf, dan yang lain itu mendapatkan beberapa risalah itu. Kan Nabi Daniel itu termasuk Nabi yang mendapatkan keistimewaannya adalah takwil mimpi. Apa? Takwil ya. Sama dengan Nabi Yusuf. Nabi Daniel, pakar mimpi. Kalau kita kan tukang mimpi. Ya. Kalau mereka, kalau beliau pakar ya. Kalau kita mah tukang ya. Tukang. Kalau udah tukang bawaannya ngimpi mulu, kalau punya Alphard enak. Ya kan ngimpi lah. Tukang ngimpi lah. Ya, mengapa sih? Kan saya bilang saya bingung nih ngabisin duit 2 miliar yang ada di kepala sih. Mengimpi doang gitu. Jadi bisa dengan cara mimpi ya, kayak Nabi Muhammad juga kan awalnya mimpi dulu kan gitu kan, dikasih mimpi dulu ya. Kasih mimpi dulu. Makanya bahasanya ro'a fil manam ya. Ro'a fil manam tuh mimpi baik. Kalau mimpi kagak baik bahasanya ihtilam. Kalau mimpi baik pasti bahasa Arabnya ro'a fil manam. Kalau bahasa mimpi kagak baik apa? Ihtilam namanya. Jadi ihtilam itu bukan hanya mimpi begituan gitu. Jadi mimpi sesuatu yang diharamkan Allah itu ihtilam sebut. Makanya pasti sebutnya ro'a fil manam. Hah? Memang sesuatu yang dilarang dan diharam itu enak begitu. Bukan begitu, Bib. Maafin Bib, yang begini Bib, ngaco aja Bib. Mana lagi tuh. Au bila wasitatin, atau dengan tanpa perantara. Kama waqa'a li nabiyina sallallahu alaihi wasallam datal Isra min fardis salati bila wasitatin. Sebagaimana yang telah terjadi li nabiyina, kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada saat apa? Pada saat zaraf ya, zaman Lailatul Isra, pada malam Isra, malam perjalanan Nabi, min fardis shalah. Jadi yang terjadi min fardis shalah, dari kefarduan salat bila wasitatin, dengan tanpa perantara. Jadi ada juga risalah itu yang memang nggak pakai perantara. Ya, risalah itu. Ya, Nabi dapat risalah salat memang nggak pakai perantara, nggak lewat malaikat Jibril, walaupun dianterin sama malaikat Jibril, tapi dapetinnya langsung gitu, dapetin risalahnya langsung dari Allah. Nggak pakai lewat perantara dulu, karena lewat perantara potongannya gede biasanya. Memang begitu ya.
Di wahyu itu memang macam-macam ya, itu ada kitab langsung dikasih, ada lewat malaikat, itu malaikat Jibril tentunya, karena memang tugasnya menyampaikan wahyu dari Allah kepada para rasul. Ma'sumina minaz zalali ya, atau minaz zilali. Ada dua tuh, nanti ada bacanya dua. Ma'sumina, orang-orang yang maksum, yang dijaga, ya. Para nabi itu adalah orang-orang yang dimaksum minaz zalali, dari beberapa kesalahan, dari beberapa cacat ya, cacat atau kesalahan. Ay al khotoya, yakni beberapa kesalahan. Wahya, dan adapun dia al khotoya, yaitu as-shaghair, yaitu dosa-dosa kecil, as-shaghair. Fadzilalu bikasrizai, maka adapun zilal, lafaz zilal bikasrizai, dengan dikasroh huruf zainya, yaitu jam'u zallatin atau zillatin ya, yaitu jamak dari lafaz zillatin. Qalahu Muhammad al-Jauhari, telah berkata akannya lafaz zilal oleh Syekh Muhammad al-Jauhari fi syarh Jazairiyah, dalam syarah kitab Jazairiyah ya. Wa amma zalalu bi fathihah, dan adapun lafaz az-zalalu bi fathihah, dengan difatahnya dengan menggunakan fathah huruf za-nya, fahuwa, maka adapun dia az-zalalu yaitu masdarun, yaitu berupa masdar dari zalla yazilu ya, zalla yazilu, min babin alima wa doroba, sama fil qamus wal misbah, sebagaimana yang terdapat dalam kamus dan juga al-misbah, dalam kamus juga itu al-misbah. Ma'sumina minaz zalali atau zilali wal kabair. Jadi orang-orang yang dijaga dari kesalahan, dosa-dosa kecil, atau kabair, dosa-dosa yang besar. Jadi dijaga tuh para nabi mah. Dia nggak bakal ngelakuin dosa kecil, apalagi dosa besar. Ayat annallaha ta'ala, yakni sungguhnya Allah ta'ala, yaitu hafizullah, yaitu menjaga oleh Allah ta'ala, bawatinahum, akan batin-batinnya para nabi, akan batinnya para nabi, wa dhawahirahum, dan zahir-zahirnya para nabi, antalabbusi bimanhiyin anhu, dari mengerjakan atau melakukan bimanhiyin, sesuatu yang dilarang, anhu, daripadanya. Kemudian apa tuh? Walau nahya karahati. Ya, walaupun larangan yang makruh ya. Walaupun larangan yang makruh. Jadi tetap dia nggak bakal ngelakuin, dijaga. Walau halatat tufuliyah, walaupun dalam keadaan kekanak-kanakan ya, anak kecil, tufuliyah. Jadi walaupun dalam tingkah atau keadaan tufuliyah, keadaan masih bocah, jadi tetap dijaga, masih bocahnya aja nggak ngelakuin perkara-perkara yang dilarang sama Allah, dijaga masih bocahnya. Kalau gitu kan masih bocah ngalap mangga, jambu ya, orang Nabi nggak ada tuh, nggak ada. Dulu ada itu yang bilang Nabi ya, Nabi sama kayak kita dulu, bisa juga dia ngambil korma orang apa, yang enggak. Para nabi mah dijaga, masih bocahnya nggak bakalan. Kalau kita mah kan nggak, emang ngaku aja saya juga gitu kan sama.
Iya. Mangga orang kalau kita lagi pengen mau kita sengket aja gitu. Udah keluar di jalan gitu. Jadi udah keluar dari batasnya gitu. Jadi halal gitu. Lagi ngeganggu jalan nih karena sama PPSU kan ditebang juga ganggu jalan kan, ditemakan gitu. Bazir. Pertamanan. Ya. Kalau para nabi enggak tuh, enggak dia. Kalau halat atau fuliah walaupun tingkahnya dalam keadaan masih bocahnya dia dijaga tuh dia. Enggak ngelakuin hal-hal yang dilarang sama Allah, bahkan hal-hal yang makruh aja enggak dia. Tuh, yang makruh. Kayaknya makan jengkol juga enggak kayaknya gitu. Enggak ada jengkol soalnya. Kama qala Ahmad Ad-Dardir, sebagaimana telah berkata oleh Imam Ahmad Ad-Dardir. Walladzi alaihi al-jumhuru wa huwa as-sahihu. Walladzi, dan adapun sesuatu alaihi yaitu tetap atasnya alladzi al-jumhuru. Bentar. Oh, iya. Walladzi, dan adapun sesuatu ya, alladzi, suatu ucapan tadi, al-qaul, yaitu alaihi, yaitu tetapnya alladzi, tetap atasnya alladzi. Al-jumhuru, adapun jumhur para ulama, ya, pendapat kebanyakan. Wa huwa, dan adapun dia alladzi, yaitu as-sahihu, yaitu yang paling sahih. Annahum, bahwa sungguhnya mereka para nabi yaitu ma'sumuna, yaitu yang dijaga, itu orang-orang yang dijaga minal kabair wasagair, dari dosa-dosa besar, wasagair, dan dosa-dosa kecil, qablan nubuwati, sebelum masa kenabiannya, wa ba'daha, dan setelah masa kenabiannya. Jadi memang itu yang jumhur ulama pendapatnya, itu yang sahih, memang begitu. Jadi sebelum kenabian dan pasca kenabiannya memang dijaga dari dosa kecil dan dosa besar. Itu para nabi. Orang-orang yang berpotensi jadi nabi memang dijaga dari dosa. Fa'ismatuhum wajibatun. Fa'ismatuhum, maka adapun ismatuhum, penjagaannya mereka para nabi atau dijaganya mereka para nabi, wajibatun, adalah wajib. Kama qalahu Ahmad al-Baili, sebagaimana qala telah berkata akannya qaul ya, oleh Ahmad al-Baili. Wa mahabbatuhum, dan adapun cinta hum kepada mereka para nabi, bil qalbi, dengan hati, yaitu syartul sihhatil imani, yaitu syarat sahnya keimanan. Wa bugduhum kufrun, dan adapun benci kepada mereka para nabi, kufrun, adalah kufur. Nah, wallahu alam. Tahlilan. Iya. Wallahu alam. Soalnya dipotong ame. Ada yang mau tahlilan dulu katanya. Kebetulan Bang Angga nih mau berbakti sama orang tuanya gitu. Jadi malam kelima ya harusnya ya, guys. Malam kelimanya ke hari kelimanya. Oh, hari kelima. Jadi meninggalnya Ramadan. Kita haul maknya, doain ya, bersama-sama untuk orang tuanya Bang Angga, Ibu Cucu Sukma Yanti binti Udi. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosanya, Allah maafkan segala kesalahannya, Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala golongkan termasuk hambanya yang saleh, sehingga mendapatkan ridha Allah dan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadiyatan minna ilaiha suratul Fatihah.